Jangan justru dipakai ladang ini hanya untuk mengeruk untung diri sendiri. Ya, ini yang ingin. Makanya yang tidak pernah, kalau tidak dipakai ya nggak apa-apa. Ini kan bukan pertandingan. Saya bukan pertandingan lawan Giri, kemudian saya kalah, Giri yang menang. Karena tidak ada belajar menjadi wakil gubernur. Tapi sebenarnya tuh ingin sih melanjutkan 2 periode ini gitu ya. Cuman karena keputusan partai begitu ya tidak apa-apa gitu maksudnya. Kalau ngomong ingin tidak ingin, pasti semua berapa bulan sebelum, bahkan belum setahun sebelumnya, tanya Pak Koster. Karena Pak Giri kan mencalonkan, kan mengharapkan jadi gubernur pada waktu itu. Jadi kalau Pak Giri nggak dipakai, mungkin Bu Mega mempertimbangkan jangan sampai anak saya ini keluar gitu mungkin ya. Makanya saya dicalonkan sebagai wakil. Oke, kalaupun hari sekarang Pak Giri mau jadi wakil dan mau bekerja sama dengan baik, silakan. Begitu Atu mengalah berarti ya. Iya, enggak ada masalah. Ini kan kita merebut pekerjaan, ini bukan merebut rezeki kok. Yang penasaran, Atu sempat ditawarkan nggak sama orang Kim untuk ke Kim Atu? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Suksmo niki Atu Duagong Cokordo Oke Ardano Sukawati atau Cok Ace kadang. Wih, tiang dulu terakhir kita sebelum ngobrol niki kan kita ketemu di acara nikahan tiang nih. Kaget yang seorang wakil gubernur datang. Kadang-kadang sering kali saya lupa kalau dia wakil gubernur. Mengalir gitu. Kalau di kalangan desa-desa adat kan itu terkenal emang sering turun ke masyarakat kan terutama di Gianyar itu. Sering ngayah juga setiap calon orang dulu kan di Pulau Dalam di ngayah. Ya, termasuk juga di Jangaji, di Geladah, di Pulau Tebolo dan kawan juga juga dan harusnya itu kan ikut daftar pilgub mungkin itu. Kok malah datang ke Jak Bali mungkin nih tuh. Nanti ini kan menjadi pertanyaan juga menarik di netizen atau dianggap mungkin sosok yang terbuang sekarang dan tidak dipakai untuk periode keduanya Pak Koster. Mungkin Atu bisa sedikit cerita gimana sih kondisinya nih di internal dan gimana menurut Atu pasangan Koster Giri nih Atu. Silakan Atu. Terima kasih, menarik tadi statement pertama terbuang. Niko tiang yang bikin ampura gitu, karena kan persepsi orang kan begitu bener. Kan. Bisa saja persepsinya ke sana, tapi tiang sendiri sih tidak merasa terbuang. Tidak merasa terbuang. Bahkan kalau jujur saya kembali flashback 5 tahun yang lalu. Sebenarnya saya sudah menyiapkan diri itu hanya untuk 5 tahun memang. Kemarin memang saya siap rencananya tahun, memang untuk 5 tahun. Satu periode aja. Ada hal-hal besar sebenarnya yang ingin yang selesaikan dalam 5 tahun dan yang yakin dengan posisi Pak Koster sebagai ketua PDI Perjuangan Bali, di mana pada saat itu hampir semua 6 kepala daerah tidak salah di Bali adalah kader-kader dari PDI Perjuangan. Jadi inilah yang menguatkan keyakinan saya 5 tahun yang lalu. Saya ikut membantu Pak Koster dalam kurun 5 tahun dan persoalan apa yang saya bayangkan sebelumnya selesai akan selesai. Silakan 5 tahun kemudian kedua dan selanjutnya Bali ke depan diisilah apa yang telah kami tanamkan. Itu perjuangan 5 tahun yang ke depan ini yang sebenarnya yang target 5 tahun bisa yang ada COVID. Tapi COVID menghambat, tapi secara infrastruktur sebenarnya sudah selesai, cuman implementasinya perlu kita segera lakukan, kemudian sosialisasinya sampai sekarang juga masyarakat masih banyak yang belum paham produk-produk hukum yang dibuat selama Pak Koster menjadi gubernur, saya dampingin di sana. Nah, salah satu yang paling penting sesungguhnya posisi saya 5 tahun yang lalu, dan ini menjadi pertanyaan yang dulu kepada Pak Koster selaku calon gubernur pada waktu itu, ketika beliau mengajak saya untuk bersama-sama mendampingi beliau menjadi calon wakil gubernur. Pertanyaan yang esensial pada waktu itu pertanyaan yang adalah, Pak Wayan, Pak Koster mau ngajak saya sebagai calon wakil gubernur, tentu ini sebuah penghargaan yang besar, yang luar biasa bagi saya. Cuman saya tidak mau sia-sia buang-buang waktu 5 tahun ketika ada persoalan-persoalan
di Bali yang dihadapi oleh masyarakat Bali yang kita hadapi, terus kita tidak mampu mengatasi. Untuk apa saya duduk, untuk apa saya menikmati gaji 5 tahun untuk hal yang hanya menghabiskan waktu saja. Nah, setelahnya Pak Koster, Pak Wayan, kira-kira ada nggak gambaran apa persoalan yang sedang dihadapi oleh Bali dan bagaimana kira-kira solusinya? Nah, itu pertanyaan yang mendasar. Setelah itu kemudian ada pembangunan itu kan adanya bunga-bunganya, siapapun jadi pimpinan daerah akan seperti itu. Tapi ada hal yang mendasar yang ditanyakan dan beliau menjawab persis seperti apa yang saya perjuangkan sejak tahun 2005 waktu itu bersama dengan Dewa Brata ke pusat, yaitu tentang otonomi daerah. Sejak otonomi daerah diberlakukan termasuk Bali ada tingkat kabupaten, dan sudah membayangkan pada waktu itu Bali ini akan terbagi, terpecah-pecah, terkotak-kotak dalam kabupaten-kabupaten yang mana kalau kita melihat hanya luas 5.700 km persegi, batas wilayahnya nyaris tidak ada. Badung seperti raja-raja kecil gitu ya? Iya, seperti itulah. Kalau mereka kokoh, fanatisme, ego wilayahnya dikedepankan, akan timbul sebagai raja-raja kecil. Ini yang kami khawatirkan, sehingga Pak Koster menangkap fenomena yang sama dan kemudian dia menawarkan satu konsep satu pulau satu tata kelola. Nah, yang lihat ini jawaban yang tepat Niki. Satu jalur itu dulu ya. Satu jalur tata kelola. Jadi provinsi kabupaten Niki memang linear dia. Nah, tidak berjalan sendiri-sendiri. Maka dari itulah muncul dulu tagline satu jalur nih ya. Kalau satu jalur dulu itu lebih karena presidennya. Oh, presidennya PDI, gubernur, bupatinya bupati. PDI. Oh, itu loh satu jalur. Iya, itu yang satu jalur. Kalau yang melihat dari segi strategi pembangunan Bali antara provinsi dengan kabupaten jangan sampai metinyakan atau jalan sendiri-sendiri ini yang susahnya betul-betul provinsi menjadi wakil pemerintah pusat bisa mengkoordinasikan masing-masing kabupaten. Nah, jadi beliau menawarkan konsep satu pulau tata kelola yang sangat setuju dan sangat yakin Pak Koster bisa menyelesaikan persoalan ini. Maka digagaslah pertama mulai dengan undang-undang provinsi Bali. Kita coba nih, di tahun kedua kita sudah mulai coba untuk menggagas masalah tersebut gitu. Dan astungkaru undang-undang sudah selesai, sekarang bagaimana implementasinya saja. Niki yang menjadi khawatiran sehingga yang pikir ya mudah-mudahan 5 tahun payung hukum ini sudah selesai. Setelah 5 tahun saya siapapun nanti di Bali, apakah gubernur, apakah wakilnya nanti yang ada menggantikan saya, harapan kita ya bisa meneruskan apa yang sudah kita gariskan dari awal ini. Gitu. Berarti atu dengan calon Koster Giri niki tetap mendukung mereka berarti atau gimana nih Kak Atu? Kalau logika yang berpikir bahwa saya dengan Pak Koster 5 tahun pertama ini kan sudah membuat beberapa aturan-aturan atau setelah menggagas beberapa program-program kerja sebagai turunan daripada peraturan-peraturan tersebut, baik yang tertuang dalam Perda dan peraturan gubernur. Sudah mulai kita rintis, bahkan sudah ada beberapa dieksekusi. Nah, karena ini merupakan produk kami berdua dengan Pak Koster, tentu harapan kami ke depan adalah siapapun yang bisa mengimplementasikan, melanjutkan program ini pasti saya dukung. Gitu. Oke. Berarti poinnya di programnya nih Kak. Berarti kalau diubah programnya nanti, tapi kan sudah kadang berjalan, ada yang berjalan kan sayang kalau diubah. Iya, semua kan sudah lewat kajian. Memang kalau hal-hal yang kecil silahkan mungkin sesuai dengan konteks kekiniannya ada hal-hal yang perlu masih ditinjau lagi. Silahkan, tapi secara garis besarnya niki kan untuk kesatuan Bali secara menyeluruh, yang kira itu hal yang sangat idealis, bahkan diperjuangkan bukan baru zamannya Pak Koster jadi gubernur. Nah, ingat 2005 pada waktu juga Pak Koster ikut di Jakarta dengan beberapa teman-teman di DPRD. Pada waktu itu kita ke Jakarta berapa kali bolak-balik memperjuangkan agar Bali diberikan otonomi khusus. Tapi waktu itu Jakarta kan sudah gerah dengan nama otonomi khusus. Dianggap pendidikan sama dengan Jogja, dengan Aceh, dengan Irian dan lain sebagainya. Padahal maksud kita ada beberapa kewenangan yang kita bisa pusatkan di provinsi itu saja kok. Niki juga menjadi banyak opini atau tentang atulah kan dianggap orang yang pariwisata berpengalaman banyak di bidang pariwisata gitu. Tapi terkesan seperti itu tidak bisa berbuat apa waktu jadi wakilnya Pak Koster niki. Apakah banyak niat atau ingin membuat kebijakan itu terhalang oleh Pak Gubernur Koster atau partai atau sistem atau apa mungkin atau sebagaimana kewenangan wakil gubernur itu
Nah, jadi wakil gubernur itu gitu, Aduh. Ya, wakil gubernur tetap seorang wakil gubernur. Bagaimanapun juga ketika dia keluar sebuah keputusan, maka keputusan keluar ada SK gubernur yang keluar. Tidak ada SK wakil gubernur. Tidak ada. Tidak ada. Kalaupun yang punya ide-ide atau alternatif pecahan, kan usulkan pada Pak Gubernur, sering duduk kita rapat bersama-sama. Misalnya tentang pungutan $10 atau $150.000. Nah, ini kan pada dasarnya kami di industri tidak ada masalah. Karena dari dulu memang kami merasakan provinsi yang dalam hal tidak ada mengelola keuangan pariwisata sama sekali, sudah harusnya kita memang bantu, kita dukung gitu. Jadi tidak keberatan industri kena $10 pariwisata, kita bisa jelaskan dan wisata pun tidak ada yang keberatan untuk itu. Tapi cara pemungutannya bagaimana? Ini lama menjadi perdebatan, menjadi diskusi yang panjang sekali. Yang selaku Ketua PHRI Bali pada waktu perdebatan dan sekarang pun masih. Kita kasih salah satu contoh misalnya, kenapa tidak pakai aja di lewat jalur PHR, pajak hotel dan restoran. Toh kita masih punya slot, sama seperti sekarang undang-undang SPA naikkan ke 40%. Nah, kenapa tidak PHR kita naik menjadi 22,5%? Naik 1% saja. Itu equal nilainya sekitar 1 triliun. Kalau saja transaksi 10, kalau saja PHR di Bali dari seluruh kabupaten 10 triliun, kita ambil 1 triliun saja sudah menjadi 1 triliun. Kalau kita ambil 1%. Kita tidak motong kabupaten punya, tapi PHR kita naikkan 1%. Sehingga baik wisata pun tidak ribet, kita pun gampang mungut gitu. Dan kami dari hotel restoran tidak keberatan, dan kalau dititipkan di sana saya bisa pertanggungjawabkan gitu. Artinya secara hubungan dengan customer, dengan wisatawan saya bisa jelaskan masalah tersebut gitu. Nah, terjadi pergunjingan akhirnya dipungutlah dengan cara seperti sekarang. Ya silakan, ketika ini sudah merupakan keputusan, dia harus amankan keputusan ini gitu. Ya. Nah, kalau yang sering mendengar efek dari adanya COVID kemarin di Bali itu dan di seluruh dunia ini kan tentunya berpengaruh terhadap pemerintahan Pak Koster Aceh kemarin gitu. Nah, ini jadi ingatan sampai sekarang di mata netizen sehingga tiang punya akun media sosial, tiang buat survei juga terus. Pokoknya yang siapapun dipasangkan dengan Pak Koster pasti jeblok surveinya. Saya galilah opini masyarakat soal ternyata ingatan masyarakat waktu COVID itu katanya. Imbauan, kalau Pak Koster jadi lagi nanti kita akan nerima imbauan lagi gitu. Gimana tuh melihat itu fenomena itu gitu? Memang posisi gubernur dalam ini, gubernur yang kebetulan Pak Koster dan yang wakil gubernur pada waktu itu, posisi beliau sangat sulit. Yang sudah bagi diri. Yang pada waktu Pak Koster pada waktu beliau lebih banyak fokus atau beliau katakanlah penanggung jawab di bidang pengendalian COVID-19 di Bali. Kalau yang sendiri di bidang percepatan pertumbuhan ekonomi Bali dan ketersediaan pangan. Jadi kita sudah bagi diri. Nah, jadi istilahnya kalau di mobil saya ngegas, Pak Koster yang ngerem gitu loh. Kadang-kadang ngerimnya saya bilang Pak Koster yang mendadak dong ngerimnya. Tapi Pak Koster nggak jalan lain juga karena daerah lain sekonyong-konyong ada tumbuh COVID ini mendadak besar gitu. Sehingga Pak Koster mendadak ngerim. Nah, ini yang kita sering komunikasi sama teman-teman bahwa kondisi kita tidak seperti yang kita bayangkan di Bali, di luar Bali ini lagi macam-macam pengaruhnya yang kita harus pertimbangkan gitu. Ya, tapi karena memang saya sadar posisinya Pak Koster berat pada waktu itu, tekanan di teman-teman. Tapi kita lihat hasilnya sekarang kan sudah bagus sekali Bali. Pertumbuhan ekonominya sudah lebih cepat daripada apa yang kita duga sebelumnya. Nah, kemudian ada juga opini keras soal PKB yang pinjam dana waktu zaman COVID. Harusnya pemerintahan Koster Aceh kemarin fokus kepada masyarakat, malah membangun pinjam dana untuk ke PEN ini, untuk proyek PKB ini gitu. Apa pertimbangannya dulu sama Pak Koster? Harusnya kan bukan itu katanya yang prioritas di Bali. Misalnya masalah kemacetan lah diselesaikan atau masalah sampah. Kenapa masalah PKB ini dulu diprioritaskan sehingga anggarannya sampai sekarang utang gitu? Ya, mungkin kita bicara tentang PKB, kita lihat bermacam aspek dari beberapa perspektif yang melihat. Dari sangat sederhana dari ekonomi saja kita untung apa rugi gitu. Yang jauh sebelum jadi wakil gubernur, ya namanya di pengusaha ada teman yang ngajakan untuk menjajaki apa bisa dikembangkan aliran nukat undo itu untuk usaha dan sebagainya. Itu teman pengusaha sudah ada yang berani mengambil per areanya sampai di atas
daripada appraisal yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Tentu sebagai pengusaha, kalau sampai berani membayar apalagi lebih pada appraisal, tentu ini mempunyai analisa keuntungan, proyeksi keuntungan yang sangat besar. Nah, katakanlah tanahnya berapa dibayar sekarang, kalau kita perbaiki infrastrukturnya menjadi berapa gitu. Ini kita hitung-hitung sederhana saja. Kita tidak berpikir peruntuk-peruntuk di atas itu apa. Yang dia penasaran waktu COVID nih Pak Koster ingin membuat program PKB niki sudah konsultasi dengan atu pasti atu. Apa pertimbangan beliau gitu? Apa sih pertimbangan beliau mengutamakan program ini daripada katanya ini kan untuk prioritas yang lain gitu di Bali. Ya, memang ini kan dana PEN yang mana pembayarannya kan sangat ringan sekali gitu. Nah, jadi sayang kita tidak ambil. Jadi kita menurut ambil. Menurut ringan bayarnya nih. Menurut yang ringan. Kalau tadinya bilang, nah katakanlah sekarang berapa dulu mengeluarkan uang termasuk pinjaman dari APBD berapa menghabiskan uang untuk itu. Blok-blok berorang jadi. Alih investor jika ada dan kembali pulang uang itu semua. Bahkan dapat untung gitu. Kembali uang itu. Kalau kita memang sekarang katakanlah udah jual aja dah jadi. Saya lanjutkan ini jual gitu. Masih untung kita gitu. Itu dari sisi ekonominya kita menguntungkan gitu. Nah yang lain-lainnya kan juga tidak luput dari perhatian bahwa Buleleng dikembangkan itu kan dari awal memang keinginan Buleleng untuk mempunyai tower, bukan tower pada seperti yang sekarang niki dibangun minimal dia tidak terganggu siaran TV-nya. Tapi kemudian daripada hanya begitu saja, bagaimana menarik Buleleng, orang ke Buleleng. Di satu sisi infrastruktur sudah diperbaiki, tapi kalau tidak punya daya tarik yang kuat, tadinya kan Lovina dengan lumba-lumbanya nih kan. Betul. Nah, ini juga kalau kita lihat dari magnetnya belum cukup menguat harus ke Buleleng gitu. Apa yang harus dibuat biar orang harus ke Buleleng gitu. Orang temu di Bali misalnya seminggu, ya minimal ya 2 hari harus ke Buleleng, apa yang harus dibuat? Nah terpikirkan oleh Pak Koster buat tower yang ada sekarang ini. Itu harapannya ya. Nah itu katanya ini isu terus menjadi digoreng di media sosial kan, isu defisit katanya. Kenapa bisa defisit nih Kak tuh? Menurut itu gimana nih Kak? Defisit APBD ini. Iya, masalah anggaran. Nah, dari awal yang sudah bilang saya tidak akan banyak masuk di sana di anggaran. Tapi sepintas lalu saya pasti saya dengar kenapa. Saya ingin bertanya juga kenapa timbul defisit sampai begitu besar gitu. Memang ada 2 sumber yang akhirnya tidak terpenuhi. Satu sumber yang berasal dari ITDC Nusa 2. Penyebabnya apa itu? Tidak terpenuhi. Nah, kontrak ITDC yang dulu tidak tahu angkanya berapa. Itu peruntukannya kan ITDC ini ada untuk jalan, ada untuk parkir, ada untuk bangunan hotel dan lain sebagainya. Nah kebetulan tanah yang dikuasai oleh Provinsi Bali itu peruntukannya bukan untuk hotel, bukan untuk buildingnya, tapi di luar pendukung-pendukung. Ya, katanya, ini lagi saya katanya karena tidak pernah saya ikut di Raja rapat duduk begitu saya tidak pernah. Nah, saya hanya minta jawabannya kenapa kok bisa defisit. Nah itu meleset. Nilai kontraknya itu tidak sama dengan yang lain-lainnya, ada perbedaan. Padahal ini peruntukannya kalau kita melihat secara kesatuan, harusnya kita kontrak tanah masa parkir kita lebih murah jatuhnya daripada rumah yang kita kontrak. Pasti sama, nilai sama. Nah ini dari perjuangan oleh Pak Koster kebetulan ada kesempatan memperbarui kontrak. Ini juga kesempatan sehingga dalam bayangnya pasti sudah dapat penghasilan dari sana gitu. Nah ini yang meleset ratusan miliar itu meleset. Itu aja berarti penyebabnya. Itu yang meleset. Yang kedua termasuk di PKB. Proyek PKB ya. Karena tadinya sudah ada PKB, sudah ada investor yang akan masuk ke sana dengan uang jaminan tertentu. Ini juga tidak jadi gitu, meleset. Nah, itu penyebabnya sehingga timbul defisit tersebut. Nah, kemarin juga tuh waktu dia ngundang Pak Pasek Suardika ke sini, itu beliau bilang di sini gitu. Mau tahu korupsi terbesar paling heboh di Bali gitu. Dana Pemprov aset tanah Pemprov itu gitu kan. Nah menurut aku selaku yang pernah di dalam jadi wakil gubernur, katanya tanah Pemprov dipermainkan nih dengan oknum yang punya yayasan gitu. Menurut Pasek dikit ya kan uning bener apa enggak? Atuh menanggapi ini gimana ini tuh? Pertama saya tidak tahu, memang saya tidak terlibat dan dari awal pun 5 tahun atau di Pemprov nggak tahu. Nggak tahu. Kalaupun saya ada singgung ke Pak Koster misalnya tanah di Berawo,
Saya bilang Pak Gubernur, di Barawa banyak adalah provinsi yang potensi sekali. Kenapa kita tidak, pemerintah provinsi tidak mikirkan kayak usaha apalah. Kalau memang kita tidak punya kemampuan, cari orang yang ahli dalam bidang itu. Sehingga teman-teman kita yang pensiun, yang masih produktif, yang kita bisa gunakan, minimal masih bisa dipekerjakan di sana. Tanahnya strategis daripada terlantar. Kadang-kadang tidak tahu siapa yang menguasai sekarang. Minimal mereka jadi ngakuin lah kalau kita bisa tahu. Gitu. Ya beliau sudah mengatakan bahwa tidak usah mikirin gitu, Cok. Tidak usah mikirin gitu, Cok. Gitu. Jadi saya tidak meneruskan lagi diskusi yang gitu. Fokus di sini aja gitu. Ya, artinya ya saya tidak mikirkan itu lagi gitu. Padahal gitu. saya kasih jalan masukan. Jangan kita hanya mengharapkan penghasilan dari PKB aja. Kita daerah pariwisata masa kalau ya saya contohnya restoran kecilnya di Ubud, nah lumayan masih hasilnya. Nah, tak menunjang bantuan untuk sekolah itu masih bisa. Berarti sebenarnya. Dapat yang simpulkan. Urusan Astana Pemprov itu biarlah urusan saya aja, Pak Koster gitu maksudnya. Ya, mungkin begitu saya simpulkan. Mungkin peruntukannya atau mungkin karena saya orang dalam, jangan ikut-ikut bicara masalah gitu di sorotan masyarakat tidak elok gitu mungkin gitu, ya. Iya, nggak usah ikut mikirin gitu ya. Mungkin ke sana yang saya lihat beliaunya ke sana mungkin pikirannya. Kamu kan birokrasi juga sama seperti saya, nggak usah memikirin hal-hal seperti itu, tidak elok di depan mata masyarakat gitu. Saya benar tidak ingin mengelola sendiri, cuman saya kasih solusi. Siapa tahu mungkin ada teman, apalagi teman Bali atau ada investor yang mau, kalau memang perbandingannya bagus, memberikan masukan kepada pemerintah, meningkatkan PAD kita, kenapa tidak gitu. Nah, ini kita banyak terlantar, saya banyak yang lihat kejadian sekarang di jalan jalur Ubud Payangan ya, dan Pasar Payangan. Kalau tanah itu bersengketa sama orang di sebelah, saya tidak tahu tanah provinsi. Walaupun kecil hanya 5 are, tapi 5 are pinggir jalan raya. Kalau dibuka restoran, kalau dibuka restoran berapa hasilnya bisa itu? Nah, hal-hal itu kalau kita abaikan gitu. Dia juga sering mendengar tuh katanya waktu zaman atau kemarin sama Pak Koster yang jadi gubernur bukan Pak Koster tapi Bu Putri gitu. Gimana tuh menanggapi, benar kah? Oh, istrinya Pak Koster Bu Putri, kebetulan Bu Putri juga kan pernah kesini sudah diklarifikasi sama beliau gitu. Kalau Atu sendiri sebagai wakil gubernur dulu kemarin merasa banyak diintervensi nggak sama istrinya Pak Koster? Yang dalam hal pemerintahan jarang komunikasi sama Bu Putri. Oh jarang. Justru bahwasanya hasil diskusi dengan Pak Koster itu mungkin beliau dipengaruhi oleh istrinya, saya tidak tahu ke internal beliau ya. Tapi tetap Pak Koster aja yang Menurut Pak Pasak kan dulu katanya dana PHR di Badung itu zaman dulu dibawa ke provinsi dulu, baru dibawa ke kabupaten, baru dicairkan. Sekarang diubah lagi, tidak harus begitu ya. Jadi sendiri-sendiri Pak Giri Prasto, ada masyarakat boleh dimanapun boleh mengajukan proposal kemudian dicairkan langsung. Menurut Atu yang paling efektif yang gimana nih Kak? Gimana nih kalau yang sih kembali lagi pada pola yang ditawarkan oleh Pak Koster sejak awal, satu pulau satu tata kelola, satu manajemen. Berarti ke provinsi dulu. Ke provinsi dulu. Harusnya begitu ya. Sebaiknya begitu, bukan sebaiknya demikian. Gitu. Ini kita secara proporsional kita bisa melihat kondisi di masing-masing kabupaten. Kita kan perpanjangan tangan pemerintah pusat gitu. Nah, ini yang sebaiknya seperti itu, memang sebaiknya. Lagi pula kalau berarti kita balik lagi ke sebelumnya lagi pula sebenarnya sih apa yang dilakukan Bupati Badung Pak Giri dalam hal ini untuk memberikan bantuan ke masing-masing kabupaten itu menurutnya juga hal yang tidak salah sebenarnya kalau kita melihat secara hukum kan tidak masalah. Tidak dari segi konsep Bali sebagai satu kesatuan wilayah di mana Badung menguasai kawasan selatan sebagai sentra perekonomian Bali. Sedangkan lain-lainnya kan tidak. Beliau yang Bangli sibuk ngurusan bagaimana menjaga air Danau Batur biar tetap mengalir. Ya, daerah timur, Lempuyang, Andakaso, Besakih, Nasicio setiap hari gimana caranya biar Bali aman. Tabanan siang malam dia menggawe kecari ikan di Bali tetap ada surplus beras dan lain sebagainya. Badung yang mengolah ekonomi kreatif. Memang sudah sepatutnya Badung ini bukan suatu hal yang katakanlah sebagai sumbangan dan lain sebagainya. Enggak. Ini sudah merupakan kewajiban kalau kita memandang Bali sebagai satu kesatuan wilayah. Ini yang kita harus pahami gitu. Yang dari dulu zaman Pak Gonde Agung pun yang selalu saya menyampaikan, Jung jangan menganggap ini bagi-bagi uang. Enggak, ini memang kewajiban Badung. Ketika kita memutuskan dulu bahwa hotel-hotel dibangun Nusa Dua, atas pertimbangan jangan sampai pariwisata itu menyebar ke desa-desa akan pengaruhi adat budaya kita di Bali pada tahun 70-an. Ide lahirnya Nusa Dua, begitu dulu lahirnya Nusa Dua. Jadi begitu Bali
dibuka International Airport, kemudian ada Sanur, ada Bali Beach-nya, dan pariwisata Bali begitu berkembang sangat masif dengan listrik masuk desa tahun 76-78. Pariwisata ini sudah langsung menyerap ke desa-desa, dia banyak tinggal di desa-desa. Nah, khawatirlah para penglingsir kita akan terjadi distorsi kepada budaya Bali. Baiknya kita buatkan saja tempat satu, khusus, kumpulkan dia di sana sesuai dengan kulturnya dia, sesuai dengan pendidikannya dia. Nah, Ubud, Tegalalang, Ceking, nah jadi objek dia tengok gitu. Nah, karena di Badung mereka tinggal, pajaknya ada di sana. Maka wajiblah Badung membagikan dulu waktu itu 30% kepada masing-masing kabupaten gitu. Itu dulu ide semulanya seperti itu. Saya kira spirit ini perlu kita ingatkan kembali gitu, bahwa memang tidak bisa satu kabupaten berdiri sendiri kalau sebagai satu kesatuan wilayah. Ya tidak bisa, Badung sendiri, Gianyar berdiri sendiri, Bangli berdiri sendiri, tidak bisa. Semua harus saling mengisi. Gimana para pemangku di Ulun Danu, di Songan, di Batur, di Puncak Penulisan yang siang malam lunasi cepang air danau tidak baik. Ketika airnya sudah mengalir ke Ayung, akhirnya menjadi teh, menjadi kopi di Nusa Dua. Nah, bagaimana hubungan sinerginya ini? Hibah dari Pemkab Badung ke kabupaten lain itu bukanlah sebuah prestasi sebetulnya kan, tapi kalau melihat cerita itu tadi itu sebuah kewajiban. Kewajiban karena hasil penglingsir kita dulu kesepakatan bahwa menempatkan bangunan-bangunan itu di Bali Selatan gitu. Di samping memang bangunan di Bali Selatan, kalau kita mengacu kepada konsep Padma Buana, memang Badung dan Pasar termasuk juga Gianyar berada pada zona ekonomi kreatif. Karena kekuatan Brahma di selatan. Nah, ketika kita bicara tentang kekuatan spiritual ada di timur, dipengaruhi oleh kekuatannya Iswara, ada di Karangasem, di Kelungkung. Kalau kita bicara tentang konservasi, perlindungan alam, air dan sebagainya ada di daerah utara, dipengaruhi oleh kekuatan Wisnu. Kalau kita bicara tentang sawah, perikanan dan sebagainya ada di barat, dipengaruhi oleh kekuatannya Mahadewa. Kalau kita bicara tentang seni budaya ada di tengah-tengah di Gianyar, dipengaruhi oleh kekuatan Siwa gitu. Nah, masing-masing itu sudah ada diferensiasinya. Tinggal sekarang bagaimana menjadikan Bali ini satu kesatuan wilayah. Ketika beras dihasilkan oleh Tabanan, sastranya dihasilkan oleh Karangasem, air untuk masak dihasilkan oleh Bangli Kitamani, oleh Bangli Beleleng, diolah di Nusa Dua. Umpamanya analogi saya ketika kita masak di dapur, maka hasil dapur, hasil kita masak, wajib kita ngejot di masing-masing bangunan tersebut. Makin besar hasil kita di dapur, makin besar jot-jotan kita ke pulau-pulau, ke bangun-bangun yang lain. Ini harus menurut yang harus dipahami gitu. Betul. Jadi tidak ada satu yang lainnya menghutang dari. Tidak ada kabupaten yang berpacu. Oh, di sana beach clubnya banyak, saya harus bikin beach club juga di kabupaten saya. Belum tentu. Karena kawasannya dia itu bukan kawasan kreatif, kawasannya adalah kawasan konservasi. Kelirunya kan orang yang tidak paham itu, orang luar terutama di luar Bali menganggap kepala daerah yang membagikan itu, sebuah prestasi kan. Buktinya Pak Jokowi sampai menyinggung ada daerah kaya tapi hibah-hibah untuk politik gitu. Mungkin Pak Jokowi belum paham mungkin itu sejarahnya. Nah itu makanya harus dikembalikan ke sistem dulu, berarti ke provinsi dulu, dibagikan kemudian ke kabupaten. Tapi menurut Pak Pasak Suardika katanya, kalau zaman dulu dibagikan ke provinsi atau ke kabupaten dulu, malah dipakai untuk program lain itu, bukan ke masyarakat. Nah gimana nih Kak caranya? Ada nggak cara biar memang uang Badung ini ke provinsi atau ke kabupaten memang turunnya ke masyarakat, bukan untuk beli kendaraan katanya gitu. Itu kan masalah oknum itu ya, masalah oknum. Ya. Kalau misalnya sekarang dibawa ke provinsi, kalau dulu kan sistem 20% ambil provinsi, karena provinsi memang tidak punya anggaran dari yang bersumber dari pariwisata. 80% dibagi kepada 6 kabupaten. Gianyar dan Pasar tidak dapat, jadi dibagi sana. Dan secara proporsional dapat dulu kalau tidak salah 50 miliar. Kemudian ada penambahan lagi, koefisiennya berdasarkan atas luas wilayah, jumlah penduduk dan pendapatan si daerah. Angka Beleleng P3 dapat karena wilayahnya luas gitu loh. Nah, yang pernah sarankan pada Pak Nyoman pada waktu awal Tiang mau naik jadi wakil gubernur. Nah, kalau pola ini diteruskan, ya mungkin sebagian yang seperti yang dilakukan sekarang, hibah-hibah sekarang, ini dilanjutkan, ya sistemnya bagaimana yang benar, yang tidak bertentangan dengan hukum, terus sasarannya tepat, tidak tepat sasaran.
ini dilanjutkan, tapi betul-betul menyerap aspirasi masyarakat. Maaf kata, kadang-kadang kita ada musrenbang des. Nah, ke atas. Usulannya begini, cairnya ke beda gitu. Ya. Jadi ini perlu kita dari sisi yang lain kita coba intip benar sih ini kena masyarakat. Karena kena masyarakat ini tidak sesuai dengan kepentingan politik. Itu kadang-kadang yang membuat konslet kan. Bias jadinya. Beliau ini yang gimana bilang, caranya begitu tuh? Nah, ini yang saya suruh Pak Giri punya posisi, Anda punya uang. Dengerin apa yang diingin oleh masyarakat. Karena bukan saya menuduh, ketika uang itu masuk ke APBD kabupaten kota, dia sudah lebur jadi satu di sana. Jadi program-programnya pasti begitu program-programnya gitu. Ya. Kalau ini bisa terarah dan tepat sasaran, ini yang bilang pada Pak Giri pada waktu itu luar biasa. 5 tahun Anda sama-sama saya turun ke lapangan. Cek ben limang tiban, plengsing wakil, melusut wakil, ben limang tibannya gubernur Pak Man. Gitu. Saya sudah siapkan ya ke semua. Dari 5 tahun yang lalu sudah siapkan. Biar beliau sekarang di wakil, saya sudah siapkan gitu. Berarti memang bukan karena tidak sesuai survei atau apa gitu, bukan sehingga dipakai Pak Giri, bukan karena itu ya? Nggak tahu apa itu jadi pertimbangan juga dalam pembuat keputusan. Tapi yang sendiri karena beliau kan masih muda dan lain sebagainya. Ini yang maunya dari awal betul-betul dipersiapkan. Bukan tadinya mau jadi Bali 1, akhirnya Kang Bali 2, pasti yang begitu loh. Memang kita merencanakan saya memang masuk ke Bali 2 dulu. Nah, dari awal begitu. Jadi dengan kita baik, kita ngobrol dari awal, kita siapkan sebaik-baiknya. Kalau ada uang, sasarannya kepada siapa, sehingga masyarakat betul-betul memang merasakan itu. Jangan masyarakat kita terkotak-kotak lagi gara-gara uang gitu. Nah kalau dilihat dari sepak terjang ya kan itu memang dari dulu satu periode di Gianyar misalnya dulu waktu masih di Golkar satu periode juga, kemudian di wakil gubernur satu periode. Ini kan kalau menurut politisi senior kan sulit menyelesaikan program itu dalam satu periode, bahkan 2 periode pun belum selesai bisa gitu. Gimana pertimbangan itu kok bisa begitu? Apakah faktor politik yang justru mempengaruhi itu semua? Atau? Program itu kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jangka pendek ini 5 tahun bisa kita selesaikan, kenapa harus 10 tahun gitu. Nah, mungkin 5 tahun keduanya mungkin lagi bukan tipe supir seperti saya yang diperlukan oleh masyarakat atau oleh program ini. Mungkin program yang kedua ini memerlukan supir yang berbeda. Ikhlas, silahkan gitu. Di Gianyar kenapa yang 5 tahun dari awal sudah bilang sama Pak Gung Brate pun saya bilang pada waktu itu menjadi pesaing yang keseniketnya kan maju ngelawan Gung Brate. Saya baik-baik kan duduk berdua. Saya bilang persoalannya di Gianyar kita hadapi adalah persoalan adat. Hampir sering terjadi kasus adat, bahkan nak bomati seman semua dan lain sebagainya. Yang bilang sama Bupati pada waktu yang harus saya hadapi pada waktu itu. Ya, harapan saya mudah-mudahan ke 5 tahun ke depan saya mampu mengatasi adat ini berdasarkan pengalaman saya di budaya. Pendekatan bukan pendekatan keamanan, bukan pendekatan hukum, tapi saya mencoba pendekatan budaya. Kalau Gianyar memang paling cocok pendekatan budaya. Yang bilang Astungkaro, 5 tahun saya bisa selesaikan, Gong Di. 5 tahun lagi silahkan atuh lagi pimpin Gianyar ini. Dan saya pegang kata-kata saya. 5 tahun yang di Gianyar, berapa kasus-kasus besar, Ambengan, kemudian di Tegalingga, berapa kasus, ada 8 kasus besar yang saya catat di Gianyar. Yang bisa atasi, bisa kita carikan jalan keluarnya. Astungkaro ketika zaman kedua, Pak Gung Brate nanya yang lagi, Jung apa Jung maju lagi? Enggak. Kalau gitu saya boleh maju lagi, maju Gong. Dia kan baru sekali aja dulu, maju lagi saya dukung. Nah ini kan enak, teduh, kita menyadari apa yang kita hadapi ke depan, yang penting untuk masyarakat gitu, bukan perebutan kekuasaan. Karena kekuasaan itu bagi Tiang adalah sebuah ladang yang luas dan kompleks. Pada ladang kekuasaan itu sudah ada persoalan-persoalan yang kita bisa abdikan diri kita di sana, masalah politik, masalah ekonomi, masalah ketahanan, keamanan segala macam ada di kekuasaan ini. Gitu. Ini merupakan ladang. Mari kita gunakan ladang yang baik, luas dan kompleks ini untuk menanam kebaikan bagi masyarakat. Gitu. Jangan justru dipakai ladang ini hanya untuk mengeruk kuntung diri sendiri. Ya, ini yang ingin. Makanya yang tidak pernah, kalau tidak dipakai ya nggak apa-apa. Ini kan bukan pertandingan. Saya bukan pertandingan lawan Giri, kemudian saya kalah, Giri yang menang. Karena tidak ada belajar menjadi wakil gubernur. Tapi sebenarnya itu ingin sih melanjutkan 2 periode ini gitu ya. Cuman karena keputusan partai begitu ya tidak apa-apa gitu maksudnya. Kalau ngomong ingin tidak ingin,
pasti semua. Berapa bulan sebelum, bahkan belum setahun sebelumnya. Tanya Pak Koster. Setahun lalu. Tahun 2023, 22 saya sudah mulai wacanakan setelah COVID selesai Pak Yan. Tahun 2024 berakhir di jabat kita, 2023 ya berakhir jabatan kita di bulan September. Pikirkan dari sekarang. Siapa yang menurut Pak Yan yang cocok mendampingi Pak Yan nanti itu. Jangan Pak Yan pakai dengan diri saya, tidak kok. Jangan. Pikirkan baik-baik. Bagi saya tidak masalah Pak Yan dengan siapa saja yang bisa mengeksplorasi pembangunan Bali ini lebih cepat, lebih baik, lebih terarah, ajak, enggak apa-apa gitu. Oh dari dulu saya Pak. Sudah bilang. Itu sampun ngomong. Jadi tidak ada yang saya kagetkan sekarang niki gitu loh. Kenapa saya dicalonkan lagi sebagai wakil? Karena Pak Giri kan kan mengharapkan jadi gubernur pada waktu itu. Jadi kalau Pak Giri nggak dipakai, mungkin Bu Mega mempertimbangkan jangan sampai anak saya ini keluar gitu mungkin ya. Nggak tahu, tapi yang jelas karena Pak Giri juga gubernur, Koster juga gubernur, kan nggak mungkin dua gubernur gitu. Kan nggak mungkin dua gubernur. Makanya saya dicalonkan sebagai wakil. Oke, kalaupun hari sekarang Pak Giri mau jadi wakil dan mau bekerja sama dengan baik, silakan. Begitu Atu mengalah berarti ya. Iya, nggak ada masalah. Ini kan kita merebut pekerjaan, ini bukan merebut rezeki kok. Betul. Merebut pekerjaan. Karena kita tahu PR Bali ini ke depan lumayan banyak, Atu nggih. Besar. Misalnya banyak. yang paling tiang rasakan dan masyarakat kan soal kemacetan. Bahkan di Ubud tiang kalau ke podcast ke sini kan lewat Andong kelihatan tegas pengosekan Sanur gitu. Merasakan lah gimana stresnya kalau bawa kendaraan roda 4 ya. Menurut Atu sebagai tokoh Puri Ubud lah kan, dan apa solusi yang paling tepat nih Atu untuk macet nih Atu? Ya. Semua kayaknya sudah angkat tangan nih Atu. Iya. Gimana kira-kira ya? Memang perlu jangka pendek, jangka panjang. Yang melihat bahwa macet, sampah, bahkan ada isu over tourism dan lain sebagainya. Itu kan dampak dari tanda kutip yang bilang kesalahan kita mengelola pariwisata di Bali. Kesalahan kita mengelola di Bali. Kita terlalu fokus ke arah selatan semua, ke Badung, Denpasar dan Gianyar sekitarnya gitu. Bahkan berapa kita peraturan baik yang tertuang dalam Perda, tertuang dalam Pergub itu sudah banyak sekali. Ya. Tapi tidak konsisten kita laksanakan. Pengawasan di lapangan tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya satu spirit misalnya di Ubud. Ya. Biarkan di sana basic daripada usaha sana adalah berbasis masyarakat, homestay. Kenapa kita tidak belajar dari Banyuwangi? Banyuwangi itu bupatinya waktu Pak Anas di sana betul-betul dilindungi. Hotel-hotel daripada milik masyarakat. Hotel-hotel homestay khususnya dilindungi oleh masyarakat. Nah, ini yang melihat seolah-olah dalam tanda kutip tidak pembiaran. Ya. Ya. Kalau kita ikut pada pasar, ya jelas pasar pasti di mana yang paling menguntungkan. Ubud dengan fasilitas apalagi sekarang didukung oleh undang-undang tentang Golden Visa ini. 5,5 miliar untuk seluruh Indonesia dimanapun provinsi yang Anda masukkan 5 tahun itu hanya 5,5 miliar untuk uang jaminannya. Gimana Bali yang dengan segala fasilitas, segala kemudahan ramah penduduknya, kemudian disandingkan dengan provinsi lain yang masih susah investor masuk ke sana atau masih susah pariwisata masuk ke sana. Kenapa enggak pukul aja Bali kasih 50 miliar gitu. Sehingga orang masuk ke Bali dia berpikir gitu. Waktu terjaring dia masuk ke Balinya. Kalau disamakan. Sama kita sekarang kalau masuk makan ke restoran Nusa Dua sama beli di warung senjalan sama dengan nasi jenis sekat tali ya bungkus itu nggak ada yang hotel bintang gede dia masuk gitu. Itu contohnya. Nah Niki juga yang melihat agak kok bisa begini ya gitu. Yang sendiri juga kok bisa begini. Jadi apa yang terjadi nih dampak kesalahan kita mengelola. Termasuk tadi pembagian wilayah-wilayah itu tidak dibangun sesuai dengan karakter wilayah. Gitu. Nah sekarang sudah terlanjur begitu, sebaiknya solusi jangka pendeknya apa ini? Moratorium apa dulu ini? Hotel dulu. Termasuk sekarang mohon maaf kata makin villa-villa itu banyak orang asing sekarang yang punya. Kalau mau jujur mengecek di Ubud kebanyakan. Bukan dari segi investasi saya khawatirkan persaingan tidak sehat dengan penduduk lokal nanti. Nah itu kan sempat melontarkan statement turis kampung turis gitu di Ubud ya. Di Ubud atau di Ubud kan ada juga kan di Bali Selatan itu. Nah itu fenomena itu bagaimana tuh? Ya bisa terjadi di mana-mana kalau
Tiang mendapat bukan perlawan ya, argumentasi yang beda pendapat. Nah, nggak apa-apa. Dulu juga ada kampung Cina, kampung Arab, kampung Tinggi dan sebagainya. Tiang tidak memasalahkan istilah, mau bilang kampung, bilang kota, apapun tidak masalah. Tapi bagaimana perilaku mereka. Nah, kalau sekarang misalnya Tiang bilang ada kampung turis, kalau saja mereka datang baik-baik, mereka tentang yang kita budaya, yang kita seni, dia di Ubud, dia mencari inspirasinya, dia diam di rumah penduduk, kenapa tidak? Tidak masalah. Tapi ketika dia datang ke Ubud, sekarang buka usaha, sampai rental motor dia tangani, sampai laundry dia tangani sendiri. Ini kan sudah sangat mengganggu daripada kehidupan ekonomi masyarakat. Ini kan sudah porsinya masyarakat yang dia ambil. Bahkan di Canggu ada teman saya yang buka usaha rental motor dulu, sekarang sudah bangkrut katanya, karena sudah banyak bule saingannya sekarang. Aduh. Dan bule ini punya pasar sendiri. Betul. Dia sudah kasih tahu temannya di luar negeri, dia punya rental motor di sini. Niki, benar. Gitu. Ya. Kalau tadi belum selesai kita bahas satu soal kemacetan. Ini penyebabnya kan salah satu karena tadi kesalahan kita katanya tuh. Solusinya gimana nih kira-kira ya? Kalau bicara public transport kan sulit sekali nih tuh. Kalau kita bilang karena over tourism menimbulkan kemacetan sekarang, kondisi sekarang Niki masih sama dengan kondisi sebelum COVID. Lebih lagi sedikit pada saat tertentu. Kita pernah merasakan 18-19 ribu per hari arrivalnya, sekarang sekitar sekian juga. Kadang-kadang memang kena angka 20 ribu, tapi turun lagi. Nah, kenapa dulu tidak terlalu macet seperti sekarang macet seperti ini? Apa penyebabnya tuh? Ini kita perlu kita teliti gitu. Kalau Tiang melihat di daerah yang di Ubud yang saya pakai sampel di sini, banyaknya pelanggaran. Apa pelanggaran paling parah tuh? Parkir. Kemudian yang Tiang lihat juga pengguna jalan, terutama bule-bule ini. Tiang tidak melihat dia itu sebagai wisatawan datang ke Ubud. Kalau wisatawan tidak mungkin dia naik motor ngebut begitu tanpa target. Dia selalu dikejar target waktu jam sekian terus di sini. Pasti kalau saya dikejar, saya ikuti saya jejaknya dia. Cek pasti pengusaha, berpelingsing lah usaha Jerman di Ubud nih ke adung lah restoran dan lain sebagainya gitu. Karena berbeda sekali, karakter orangnya berbeda sekali gitu. Niki hal yang jalan tidak boleh masuk dia masuk. Gitu. Niki membuat semrawutnya akhirnya. Dan termasuk karena data kemarin Pak Ari Dwi Payana kan kesini bilang pertumbuhan kendaraan di Bali ini 2,5% atau puluhan ribu lah per tahun tuh. Jadi itu mungkin yang menyebabkan ya. Jadi semakin mudahnya sekarang beli motor, mobil itu kan. Jadi iya dan banyak tuh yang tadi kan banyak dipakai untuk motor disewakan. Nah, disewakan ya, terus ada Grab. Itu mungkin itu menambah kepadatan lalu lintas akhirnya. Betul. Ya, kalaupun kita dulu punya motor 3, tetap kita pakai hanya 1, 2 diam di garasi. Betul. Sekarang kan punya 3 ketelu besu, 2 sewang besi anggur kan gitu sekarang. Nah, itu. Dan sementara jalan tetap segitu aja ya. Nah, ini solusinya apa ya kira-kira? Ya, harus infrastruktur juga di samping juga mengatur pengguna jalan. Yang kedua adalah tidak kalah pentingnya infrastruktur. Ada nggak jalan-jalan kita bisa perlebar? Kemudian ada nggak jalan-jalan kita bisa hubungkan? Seperti di Ubud, untung saja antara Sakti sama Tegelantang saya hubungkan dengan jembatan dulu. Coba kalau tidak ada jembatan itu sekarang, apa jadinya perempatan itu semua orang numplak ke sana semua. Untung terpecah sedikit. Ke jalan yang taman lakukan lewatkan itu mungkin bisa membantu sedikit. Ini juga menjadi opini negatif di masyarakat atau waktu zaman Puri Ubud Pelebon nih kan banyak orang ingin menonton Pelebonnya gitu. Sehingga mereka tahulah akses jalan termasuk Tiang sendiri. Kok masih banyak jalan rusak, terus jalannya kecil di kawasan di Ubud nih lah atau misalnya di jalan Lungsiakan, di Sriwedari gitu. Itu menjadi opini di masyarakat gitu. Jalan di Ubud masih gini gitu. Ini tapi itu kan kebijakan dari Bupati Gianyar bukan itu. Tapi dikembalikan ke Atu selaku wakil gubernur gimana nih Acop Ubud punya wakil gubernur kok jalannya dibiarkan seperti ini gitu Atu. Gimana nih Atu? Memang saya merasakan pada waktu ada longsor di depan rumah
di muka wakil gubernur longsor iya itu wakil gubernur meninggal. Iya benar dekat alumni saya dulu di SMA 1 Ubud itu. Iya, di SMA diutarakan jalannya akan longsor jalannya itu. Sekarang sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan. Ya itu kan tergantung kemampuan daerah. Betul. Ya dalam hal Kabupaten Gianyar gitu. Yang kira kalau saja dulu tidak kena Covid, yang lihat sih programnya Pak Agus untuk infrastruktur cukup banyak. Cuma karena kena Covid ya masih tertunda gitu. Tapi masih bisa bikin pasar gitu tuh. Berarti prioritasnya untuk itu berarti. Strategi kepala daerah kan macam-macam yang berbeda-beda. Untung di depan Puri Ubud ini kok nggak seperti pasar Gianyar tuh. Yang dengar-dengar, dulu rencananya mau dibuat seperti pasar Gianyar, tapi orang-orang Puri nggak mau gitu, harus diisi seninya gitu, sehingga di Ubud kan bagus kelihatan. Iya, pasar seninya nih ke. Ya memang itu pasar tematik. Kita banyak memberikan masukan-masukan. Gitu. Kita banyak beri masukan karena untuk daerah Ubud nggak cocok lah bikin block building. Betul. Ya, lebih bagus kita pakai plaza-plaza, halaman terbuka lebih banyak. Sehingga keluar seperti itu. Sehingga tiang juga lebih bagus kelihatan di Ubud nih daripada yang pasar Gianyar kan. Iya, block building mall dia. Sehingga di Ubud nggak perlu ada lift, elevator, nggak perlu dia nih. Terakhir tuh dengan lawannya yang akan melawan Pak Koster sama Giri nih kan Pak De Gajah sama Pak Agus Suratnyana. Atuh gimana pendapat Atuh terkait pasangan ini, konstelasi ini Atuh? Ya, semua mempunyai kelebihan. Ya, pertama hak tentu, apalagi sekarang sudah jelas dari segi persyaratan sudah terpenuhi semua. Kemudian dari segi kapabilitas kemampuan mereka, kan mereka sudah track record sekali lagi untuk menjadi kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, tidak ada sekolahnya sebelumnya. Semua kita bisa lihat dari track record gitu, sesuai dengan persoalan yang kita hadapi sekarang. Apakah menu yang ditawarkan sekarang adalah cocoknya adalah Pak Koster, apa cocok Adik Gajah, tentu kita serahkan kepada masyarakat untuk menilai apa persoalan yang kita hadapi, kemudian kira-kira pemimpinan seperti apa yang kita perlukan di Bali. Nah, itu aja. Yang penasaran, Atuh sempat ditawarkan nggak sama orang Kim untuk ke Kim Atuh? Ya, sempat nggak ditawarkan? Saya tidak mengatakan mereka orang Kim atau orang bukan Kim. Yang jelas ada yang menawarkan. Ada yang menawarkan Atuh untuk bergabung di Kim. Ada yang menawarkan, tapi tidak tahu apakah mempunyai kapasitas dia untuk ikut. Kalau yang mengatakan iya, apakah setelah mereka kemudian dia akan diterima? Kan dia belum tahu juga ya. Tapi tawaran seperti itu ya biasa terjadi. Kenapa tuh nggak mau? Yang pertama memang seperti awal pembicaraan tadi, yang memang menyiapkan diri hanya 5 tahun saja sebenarnya gitu. Cuman ini sayang lagi sedikit sekali dalam perjalanan ini ada gesek-gesekan sedikit antara Pak Giri dengan Pak Koster. Ya biasalah. Andai kata ada terus Tuhan ini semua by design, semua terencana dengan baik. Astungkara ya. Sekarang ya semua teman juga Pak De Gajah, Pak Agus Sarjana teman juga, dan track record beliau-beliau tersebut semua sudah kita tahu. Tinggal kita pilih sekarang. Sebenarnya yang pengen bahas lagi satu nih masalah tantangan Bali nih terhadap pariwisata nih tuh ke depannya nih. Mungkin kalau Atuh masih ada waktu bisa dijelaskan lagi dikit Atuh, karena kan di pariwisata nih satu isunya over tourism, kemudian bule. Kenapa bule? Apa bedanya bule yang sekarang datang sama yang dulu? Ini kan memang sama sebetulnya karena viral aja sekarang, karena ada media sosial aja, atau memang dari baru ini ada bule-bule yang liar, bule yang perilakunya seperti ini, atau memang dari dulu Atuh Niki sebenarnya? Yang pertama tentang pariwisata Bali ke depan, saya sampai sekarang masih konsisten untuk pariwisata di Bali ke depan. Core kita adalah pariwisata yang berkelanjutan, kemudian yang berkualitas. Cuman mungkin turunannya terjemahannya mungkin pada lain nangkap. Kalau yang mengatakan pariwisata yang berkelanjutan adalah pariwisata yang tidak merusak sumber daya kita. Baik manusia Bali tidak rusak, alam Bali tidak rusak, apalagi kebudayaan Balinya tidak dirusak. Kemudian kalau kita bicara dengan pariwisata berkualitas, itulah pariwisata yang memberikan manfaat kesejahteraan kepada masyarakat Bali. Kalau tidak bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat Bali, apapun pariwisata tersebut, menurut Tiang sih tidak perlu. Artinya tidak harus yang punya uang banyak itu dikatakan berkualitas. Kalau dulu di Tegalalang, ingat masih namanya Makhobat, yang di Puri Jangaji tidur berapa tahun yang di sana, dia kan tidak bayar. Artinya dia menulis buku, dan bukunya dia itu dirujuk orang datang ke Bali sekarang. Apakah dia tidak berkualitas?
Dia berkualitas. Jangan lihat turis dari duitnya aja berarti. Duitnya saja ya. Dari waktu zamannya kita dulu kena malaria tahun 60-an. Ford Foundation tuh orang-orang yang datang ke Bali sukarela. Berarti bawa obat apa lihat turis dari perilakunya gitu berarti. Dari perilakunya. Sekarang kenapa perilaku begini? Ini sangat manusiawi sekali. Ketika kita berkumpul banyak orang dengan orang yang sama, biasanya wanen. Dan lebih daripada wanen biasanya egonya tinggi. Wanen, sudut wanen mereka gitu jadinya. Inilah yang terjadi kenapa yang selalu berpikir jangan dikonsentrasi mereka. Harus diskonsentrasi, sebar mereka gitu. Maksud jangan dikumpulkan jadi satu gitu. Iya. Kalau sudah jadi satu, zaman sekarang Niki, mohon maaf, agak sulit kita mengontrol. Apalagi dalam bentuk benteng semua di sana. Ya, ini kita bisa atur melalui regulasi gitu. Berapa daerah yang menampung model seperti ini kelihatannya gagal. Berapa negara, bukan daerah lagi, negara-negara juga yang belum menampung ini kan jujur dibilang luar negeri kan terjadi perang-perang besar-besaran. Betul. Itu dampak kan, itu juga ya. Ini kan dalam tanda kutip ini kan bisa jadi mereka sini adalah lari di negaranya dengan bawa uang. Ya, kalau bahasa Bali gas kuno meletus namanya kan pengungsi gitu. Mengungsi istilahnya ke Bali ya. Iya, tapi dia bawa uang. Nah, dengan uang ini dia sekarang mengembangkan usahanya di sini. Ini yang kita perlu kehati-hatian kita, jangan sampai malah kita dijajah di negara kita sendiri, kita dijajah, bukan dijajah secara perilaku saya, dijajah secara ekonomi mereka kuasai gitu. Ini yang perlu kehati-hatian kita gitu. Karena istilah kampung begitu yang tidak masalah, mau seperti kampung, seperti kota apa saja. Tapi ingat dulu diwariskan oleh leluhur kita itu mereka sopan kok, baik, menghargai budaya lokal gitu. Mereka larut, mereka yang mengikuti cara kita. Bukan kita yang mengikuti cara mereka gitu, atau kita tunduk dengan cara mereka gitu. Berarti intinya karena ada yang saya teman aja diskusi atau Win sebenarnya turis dari dulu sama Win, ada yang begini. Cuman masalahnya sekarang itu ada media sosial dikit-dikit viral. Mungkin bedanya sekarang ada turis Rusia, Ukraina nih yang banyak mungkin atau mereka tidak paham aturan kan, sehingga berulah sesuka hati kan ya. Ya ada dua faktor internal eksternal. Kalau faktor eksternalnya tadi itu wisatawan yang datang dari suatu daerah, dari suatu negara seperti mungkin yang lagi tren kan Rusia dengan uang yang ada, kemudian dengan kultur masyarakatnya kita kan tahu bagaimana kultur masyarakat Rusia kita bandingkan dengan negara-negara lain, Inggris dan lain-lain sebagainya. Ada perbedaan tipikal yang khas dari warga negara tersebut. Niki faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi perilaku mereka. Kemudian didukung oleh faktor internal kita di sini. Kita berapa tahun terakhir Niki kita lebih cuek terhadap hal-hal seperti itu. Kita kurang ngeh gitu loh. Yang sering katakan sama masyarakat desa, tolong jaga debang seperti begini gitu. Entah ngeh itu karena ngeng atau karena apa gitu. Atau terkait dengan masalah sekarang lagi ramai masalah perizinan OSS dan lain sebagainya. Itu yang tidak melibatkan masyarakat lokal, napang pakaikan apa begitu menjadi orang a priori gitu. Yang jelas ini memberikan ruang lebih leluasa bagi mereka untuk macam-macam, untuk ngaduk-ngaduk di Bali. Kita ada diam, mungkin dilihat juga aturannya, bahkan ada media yang mengatakan negara yang negara tanpa pemerintahan karena mereka bebas. Karena mereka bebas. Ini kesan-kesan yang timbul sehingga mereka dengan leluasa bisa nginjak-injak kita. Ya. Nah ini mumpung dia ingat di kepemimpinan Pak Koster Aceh kemarin kan ada dibangun MDA. Nah, kenapa MDA itu justru terkesan mengeksploitasi desa adat katanya menurut Pak Pase Suhardiko. Bendesa yang sudah dipilih itu harus di ACC atau mendapatkan SK dari MDA. Ini mana duluan ini gitu. Nah ini gimana sebenarnya tuh? Kok bisa begitu jadinya gitu? Sehingga menimbulkan dualisme di banyak desa adat tuh. Nah itu gimana nih fenomena? Saya menghadapi realita di lapangan seperti ini ada desa yang sebenarnya desanya turun temurun. Ini harus ada pengesahan dan lain sebagainya. Ya menurutnya memang sebuah dinamika. Perubahan-perubahan terjadi, tapi yang harus dicermati perubahan-perubahan itu yang mana merupakan memang hak substansi, hak mendasar daripada masing-masing desa sebagai otonom desa di Bali gitu. Tadilah masalah pemilihan benese dan sebagainya. Niki kemudian ya
Harusnya tidak ada SK dari MDA lagi. Dia ngelihat sih sudah paradigma sekarang harus kita rubah lah. Paradigma dirubah gimana? Tentang adat, desa adat, benese niki ya. Bayangkan seorang benese bertanggung jawab terhadap LPD. Itu sama seperti Dewan Komisaris atau Komisaris Utama. Ini kan masyarakat kalau dulu menemukan pelanggaran orang tidak bayar cicilan, hukumannya hukuman sosial, paling 4 di pura dalam, di pura desa, paling gitu. Sekarang kan bukan pinjamannya jumlahnya ratusan ribu, puluhan ribu. Sekarang ratusan juta bahkan miliaran gitu loh. Apakah bisa Komisaris Utama yang hanya seorang benese untuk menyelesaikan persoalan ini? Nah, ini kita yang kira ke depannya perlu dilengkapi struktur desa adat, perlu dilengkapi. Yang pernah tawarkan di desa yang di Ubud, kenapa tidak bikin aja sesuai dengan kebutuhan kekinian? Bukan lagi hanya strukturnya hanya petajuh dan lain sebagainya. Gitu. Anggaplah seperti pemerintahan. Nah, karena seorang benese atau seorang bupati misalnya, seorang wali kota, di bawahnya dia tuh ada dinas-dinas lain yang mendukung. Ada dinas pekerjaan umum PUPR-nya, ada dinas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, apalah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ketika terjadi misalnya dudukan pasir, dudukan batu di satu wilayah desa adat, ini dinas ini sudah langsung turun ke sana. Kamu mungkin apa di sini punya izin apa tidak dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melihat anak daripada masyarakat kita tidak mampu, kita punya dinas pendidikan dan sumber daya manusia. Tanyakan, kenapa anak tidak sekolah? Apa betul benar punya uang dan lain sebagainya. Dan banyak lagi. Ini kita yang kira ke depannya, sehingga benese betul-betul bisa melihat ke depan gimana arah kita di Bali. Kita harus betul-betul kita harus hormati sebagai struktur yang memang kita harus hormati. Katanya kan dibantu di bawahnya. Desa adat itu benteng terakhir di Bali gitu katanya. Nah, terkait masalah dualisme desa adat yang katanya penyebabnya karena MDA tidak mengeluarkan SK ini gimana solusi? Apakah diubah aja aturannya nanti bendesa itu nggak usah? Yang pernah tanya dulu Pak Koster, kok MDA ini malahan yang tahu dulu sudah masalah di Karangasem yang berapa kali bolak-balik bendesanya. Itu bendesanya turun temurun. Kemudian karena pada saat pengadaan desa dia tidak di Bali, akhirnya di PLT kan. Betul. Setelah orangnya kembali, tentunya nggak dikasih, dia naik dan lain sebagainya. Nah, ini ada keberpihakan kemudian di pihak ini, akhirnya masyarakat pecah. Nah, terus di MAS itu kan ngandang di kepemilikan bendesanya. Sebelum pemilihannya ini masih pakai aturan lama, pada waktu pengukuhannya, pelantikannya pakai peraturan yang baru, sehingga menunggu persetujuan dari yang lama dan lain sebagainya. Peraturan yang baru begitu bunyinya gitu. Padahal yang lama tidak begitu bunyinya. Begitu sudah pemilihan bendesa diserahkan kepada formatur, sudah tidak bendesa lama sudah berhenti, tidak lagi mengeluarkan dokumen apa lagi gitu. Nah, ini juga menimbulkan pergolakan. Yang tanya Pak Gubernur pada waktu itu, kenapa Pak Gubernur timbul persoalan begini di Bali? Bukankah tujuannya ini untuk kita justru untuk menyelesaikan persoalan, bukan buat persoalan baru? Enggak Pak, coba teliti di sana. Di sana konsideran yang berbunyi bahwa apapun yang berlaku secara turun-temurun desa tersebut itu yang kita hormati gitu. Nah, berarti kan tidak mutlak sekali, ini kan solusi terakhir sebenarnya. Jadi mengedepankan bagaimana yang kebiasaan terjadi di daerah tersebut gitu. Di desa tersebut. Nah, ini saling tunjuk berarti lagi dong. Pemprov balik tunjuk ke bawah, di bawah nunjuk ke MDA gitu. Yang sempat tanyakan gitu ke Pak Gubernur. Kenapa bisa begitu gitu. Nah, itu ada. Berarti bukan berarti serta-merta karena SK MDA ini yang biang kerok dualisme ini berarti dong. Bukan itu ya, Ti? Mungkin kembali lagi ada yang salah memahami bunyi SK tersebut gitu, yang tidak berpretensi buruk. Mungkin ada yang salah memahami gitu. Tapi sekali lagi yang kira perlu sosialisasi yang lebih panjang lagi, kita diskusikan lebih panjang lagi. Apa sebenarnya yang esensial daripada peraturan-peraturan tersebut gitu. Siap. Suk semua niki tuh sudah bersedia datang ke sini. Makasih banyak undangannya. Niki kalau wentani wang niki. Besok-besok kalau masih ada hal yang siap, perlu diskusikan. Kalau ada isu-isu tertentu kita diskusi lagi atau kan masalah dinamis terus berubah. Siap atuh. Suk semua tuh kita tutup Om Santi.